Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kandang Mas Al. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat beternak entok. Baik teman-teman, video kali ini channel Kandang Mas Al seperti biasa akan berbagi ilmu dan inspirasi atau juga motivasi seputar ternak entok. Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bagi atau yang akan kita bahas adalah mengenai hasilkan omset 10 juta dengan populasi cukup 100 ekor pejantan saja. Nah tapi teman-teman, sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk langsung pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kandang Mas Al. Dan bagi yang sudah subscribe, dipersilakan untuk like, komen, dan share video-video dari channel Kandang Mas Al ini kepada saudara, kepada teman, ataupun kepada komunitas Anda, agar semua mendapatkan informasi dan manfaat dari video channel Kandang Mas Al. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasan kita kali ini. Teman-teman, beliau adalah Bapak Irwansyah dari Binjai. Beliau menjelaskan dan berbagi kepada kita semua bahwa penghasilan ternak entoknya dari sistem pembesaran dimulai dari DOE umur 1 sampai dengan usia sekitar 2,5 bulan atau maksimal 3 bulan teman-teman. Nah teman-teman, kisah inspirasinya dimulai dari DOE-nya beliau, dari ternak beliau sendiri, kemudian beliau sortir, DOE-nya diambil sebanyak 100 ekor. Nah 100 ekor ini semuanya diambil yang jenis kelaminnya jantan teman-teman. Jadi semuanya 100% jantan, itu 100 ekor itu diambil semua. Terus kemudian beliau ambil dan dipisahkan dengan DOE. Yang sisanya yang betina itu teman-teman, itu tidak beliau ambil karena mau dipakai untuk populasi di kandang entoknya sendiri teman-teman. Nah Pak Irwansyah ini tujuannya untuk mengambil betinanya itu adalah dipakai regenerasi teman-teman, karena beliau juga membutuhkan regenerasi di kandangnya beliau sendiri teman-teman. Dan DOE yang jantan ditempatkan di kandang box yang khusus untuk pembesaran. Di kandang ini DOE jantan akan dirawat selama kurang lebih 21 hari sampai dengan 1 bulan teman-teman, dengan kandang yang diberi menurut beliau namanya diistilahkan itu penetral suhu. Suhunya dikondisikan agar tetap hangat teman-teman. Nah beliau menggunakan lampu dengan daya sebesar 25 watt. Nah kemudian teman-teman, alas kandangnya itu beliau menggunakan kawat jaring agar kotoran DOE nya itu bisa jatuh ke tanah, biar tidak mengotori alas kandang yang di kandang panggung atau kandang box itu teman-teman. Sehingga DOE nya itu menurut beliau agar tetap sehat dan juga bersih, biar jauh dari kotoran dan juga amonia teman-teman. Nah teman-teman, kemudian yang kedua yang beliau lakukan itu adalah mengenai pakan. Di usia DOE 1 hari sampai dengan usia 21 hari, Pak Irwansyah seperti peternak lain teman-teman, pada umumnya yaitu menggunakan full pakan dari pabrikan teman-teman. Yang beliau pakai itu merek Vivo 511. Kemudian cara pemberian pakannya adalah dengan di stok. Jadi wadahnya itu diberi pakan full, tidak pernah sampai habis atau kosong teman-teman. Nah kemudian
Setelah usia 21 hari, pakannya itu pelan-pelan diganti dengan pakan racikan beliau. Beliau menegaskan untuk pakan lanjutan dari usia 21 hari minimal proteinnya itu di atas, jadi minimal proteinnya itu di atas 20% untuk usia lanjutan 21 hari teman-teman. Nah, racikan yang beliau pakai bahan-bahannya itu adalah dari bekatul halus teman-teman, kemudian tepung ikan, terus jagung yang digiling, kemudian ada juga kerak taukih. Nah, semuanya itu diaduk, dicampur sampai dengan rata teman-teman. Kemudian diberi air, terus disajikan. Nah, perbandingan racikannya adalah menurut beliau, jadi dedak atau bekatul halus itu 3 kg, jagungnya 1 kg, kemudian tepung ikan dan kerak taukihnya itu setengah tong teman-teman. Nah, sejak umur 1 bulan sampai dengan panen sama sekali tidak menggunakan pelet lagi. Racikan beliau dibuat tidak kering dan juga tidak basah teman-teman. Beliau berbagi tips untuk entok umur 1 bulan harus diturunkan dari kandang box dan ditaruh di kandang tanah atau di kandang umbaran. Kalau usianya 1 bulan, entok masih tetap di kandang box, maka menurut Pak Irwansyah itu akan terjadi kanibal karena bisa disebut overpopulasi atau kandangnya itu jadi terlalu sempit teman-teman, karena sudah tumbuh lumayan besar DOE-nya. Nah, kemudian beliau mengasih vitamin dan juga antibiotik. Vitamin yang beliau pakai itu adalah Vitacik, terus kemudian untuk antibiotiknya adalah dikasih koleridin teman-teman. Itu menurut beliau sebagai pencegahan dan antisipasi agar tidak sakit, tidak berak kapur, tidak berak hijau. Nah, ini bisa ditaruh di tempat minum, dilakukan sekitar kurang lebih seminggu sekali, itu sudah cukup. Dan selain itu jangan lupa kemudian di usia seminggu itu Pak Irwansyah memberikan vaksin yang namanya vaksin ND, itu bisa lewat tetes mata atau juga bisa dicampur di minum juga teman-teman. Terus kemudian di usia 21 hari entoknya itu divaksin gumboro. Nah, untuk vaksin gumboro biasanya Pak Irwansyah itu ditaruh di minumnya entoknya teman-teman. Terus untuk yang indukannya itu baru pakai suntik, karena ini sistem pembesaran, jadi vaksin terakhir yang dikasihkan ke DOE-nya itu adalah vaksin gumboro saja teman-teman, karena maksimal 3 bulan sudah dijual semua yang pembesaran itu. Pak Irwansyah menceritakan untuk biaya pakannya teman-teman, dalam proses pembesarannya ini dari umur 1 hari sampai dengan umur sekitar 3 bulan itu per ekornya menghabiskan kalau dinominalkan itu antara sekitar 25.000 sampai dengan 30.000 rupiah teman-teman. Terus kemudian beliau menceritakan harga jualnya khusus yang pembesaran ini kan jantan semua teman-teman. Nah, itu beliau mengatakan per ekornya itu laku sebesar 50.000 per kilogramnya. Nah, bobotnya untuk setiap panen itu di usia sekitar 3 bulan adalah menurut beliau antara 2,5 kg sampai dengan 2,8 kg. Jadi dari 100 ekor kalau dijumlahkan itu beliau bilang bobot total itu antara pas panen ya teman-teman itu antara sekitar 250 sampai dengan 280 kg dari total 100 ekor ini.
Terus ini kalau panennya misal dinominalkan uangnya itu sekitar 12.500.000 teman-teman. Nah, terus kemudian modal beliau selama perawatan 3 bulan adalah kurang lebih sekitar 3 juta itu untuk pembelian pakannya. Maka kurang lebih tersisa 9,5 juta teman-teman. Nah, karena DOE-nya tidak beli, maka biayanya itu hanya di pakan saja. Terus kemudian Pak Irwansyah sampaikan, kalau mau ternak entok itu cari materi yang indukannya besar. Biar apa? Menurut Pak Irwansyah, biar keturunannya itu juga bisa besar. Terus beliau mengatakan kriterianya itu minimal jantannya itu bobotnya sekitar 4 kg agar DO-nya bisa ditarget dalam usia 2,5 sampai 3 bulan itu bobotnya bisa mencapai kurang lebih 2,5 kg sampai dengan 2,8 kg teman-teman. Ya, intinya kalau anakan entok yang besar maka materi indukannya juga cari yang besar. Nah, dari populasinya Pak Irwansyah, beliau sampaikan itu indukannya jenisnya macam-macam teman-teman. Jadi beliau itu di populasinya ada jenis Rambon, kemudian silangan jumbo, terus lokal juga ada, tapi lokal yang pilihan teman-teman ya, yang sudah dipilih sendiri sama Pak Irwansyah itu yang bagus, yang bobotnya tinggi. Jadi jantannya itu beliau mengatakan minimal 4 kg dan betinanya itu minimal bobotnya sekitar 1,8 kg supaya anakannya juga bisa besar atau cepat besar teman-teman. Nah, kemudian untuk perawatan kandang umur 1 sampai dengan 21 hari itu di kandang panggungnya itu disemprot antisep teman-teman sama beliau. Disemprot itu sebanyak 2 kali dalam seminggu. Nah, terus setelah 1 bulan itu entok sudah turun ke tanah, maka Pak Irwansyah melanjutkan kalau sudah turun di tanah itu dijaga alas kandang tanahnya teman-teman agar selalu bersih dan tidak bau. Dan jangan lupa tempat pakan dan tempat minum harus juga dicuci bersih setiap selesai makan. Bisa dilakukan sambil membersihkan alas kandangnya. Nah, tadi tujuannya itu agar entoknya itu tetap sehat, tetap nafsu makannya bagus, terhindar dari penyakit. Jadi teman-teman, beliau mengatakan bahwa kalau kita peternak entok ataupun penggebi entok, kita itu harus luangkan waktu untuk memperhatikan entok kita agar ternak kita itu selalu dalam keadaan bersih dan sehat teman-teman. Dan pastinya menurut beliau kalau sudah seperti itu akan bagus juga hasilnya alias pendapatannya juga maksimal teman-teman. Nah teman-teman, sekian video pembahasan ya kali ini ya. Semoga isi dalam video ini bermanfaat, menginspirasi buat teman-teman. Teman-teman jangan lupa ya di share, di like, di komen agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan akhirnya teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Saya undur diri, sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Across the world.